again. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis saham, kemudian membeli dan menjual saham. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah komputer bisnis 2 yang diampu oleh Bapak Muhtar Abdul Kader. Tanpa basa-basi, kita mulai saja pembahasannya. Sebelum kita membeli, sebelum kita menjual saham, alangkah baiknya kita menganalisis saham itu dulu. Analisis saham itu terdiri dari dua teknik ya. Yang pertama adalah analisis fundamental. Analisis fundamental itu sendiri adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Nah, untuk yang kedua tekniknya itu analisis teknikal ya. Analisis teknis atau lebih dikenal sebagai istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Kemudian, analisis teknikal mempelajari 2 bidang investasi, yaitu analisis dari psikologi pasar dan analisis terhadap supply dan permintaan. Analisis teknikal seringkali kontras dengan analisis fundamental, yaitu studi atas faktor ekonomi yang diyakini beberapa analisis mampu mempengaruhi harga dan pasar keuangan. Nah, baik, untuk menganalisa saham kita dapat membukanya melalui halaman web ya. Ini ada 3 menggunakan id.tradingview.com/chart kemudian bisa melalui http://google.com/finance dan finance.yahoo.com. Baik, kita mulai ya untuk menganalisisnya melalui halaman web ya, yang dari 3 web tersebut. Nah, untuk halaman pertama ini sayangnya tidak ditemukan ya, ini bukan halaman yang Anda cari ini. Baik, untuk karena ini tidak ada ya, coba kita buka menuju ke beranda. Indeks harga saham dan sudah. Nah, ini tampilannya seperti ini ya rekan-rekan untuk mulai the chart. Nah, the chart bisa dilihat. Nah, ini kurs dolar AS ke rupiah Indonesia, harganya sekitar naik turunnya seperti ini. Sekarang untuk pada jam sekarang ya itu berkisar ke angka 14.410 ya. Nah, untuk yang kedua itu menggunakan ya yang Google Finance. Di sini ya tampilan seperti ini, bisa kalian lihat ini daftar pantauannya ya. Ini yang pertama untuk data dunia makmur itu mengalami penurunan sebesar 3,57% harga sahamnya ya. Kemudian Bank Tabungan Negara BTN mengalami kenaikan 3,36%, perusahaan gas negara dan sebagainya. Kemudian ini untuk berita keuangan hari ini. Nah, ini bisa dilihat nasabah bikin grup korban penipuan asuransi AIA. Nah, trendingnya itu. Catatan Erik Bercaniaga menyimpan Indonesia Baterai Corporation sore ini ya, ANTM gitu ya. Ya, indeks harga di sini ada ya. Nikel itu naik 1,56% ya. Di sini ada indeks HS ya naik ya, BSS naik ya. Ya. Sekalian lihat di sini. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu di Yahoo Finance Yahoo ya. Tampilannya seperti ini rekan-rekan ya. Ini S&P Future kenaikan sebesar 0,28% ya.
US markets open ya. Di sini ada banyak ya, ada banyak berita, bisa kalian lihat ya analisisnya di sini. Oke, itu untuk menganalisis di 3 halaman web ya. Kemudian saya juga belum paham di sini, nanti mungkin penjelasan selanjutnya akan di video selanjutnya ya. Baik, untuk yang selanjutnya itu membeli dan menjual saham menggunakan aplikasi RTI Basinis dan Stockbits. Saya menggunakan aplikasi RTI Basinis ya. Saya menggunakannya menggunakan HP ini. Sebentar. Baik, sebelum kita membeli saham, alangkah baiknya kita untuk menganalisisnya dulu supaya kita tidak salah dalam melakukan pembelian saham. Analisis pembelian saham menggunakan aplikasi RTI Basinis ya. Ini di tampilan awal sudah terlihat ya, untuk indeks IHSG-nya itu mengalami kenaikan ya. Jadi di sini ada 173 ya, mengalami kenaikan sebesar 0,82%. Nah, ini IHSG-nya itu dalam kurun waktu dari mulai pasar saham dibuka sampai ya itu nanti penutupan. Ini open itu untuk indeks yang awal dibukanya pasar saham itu sebesar segini ya, high-nya, tingginya, lalu itu harga yang paling rendah. Volume itu yang diperjualkan ada sekitar 8.753 juta ya, triliun. Yang tingginya standar IDR-nya yang diperjualkan itu di pasar saham ada sebesar 6.125 triliun, frekuensinya 647,226. Yang up di sini adalah menandakan bahwa saham yang mengalami kenaikan sebanyak 309 saham ya, yang kemudian yang mengalami penurunan sebesar 45 saham, sedangkan yang stagnan yang tidak mengalami kenaikan dan penurunan itu ada 151 saham. Indeks daily-nya ini bisa dilihat ya dalam 1 bulan. Untuk yang warna hijau itu adalah kenaikan saham ya, sedangkan untuk yang warna merah itu saham mengalami penurunan, sedangkan untuk yang warna pink itu sendiri adalah pasar saham yang hidup. Dalam 1 bulan itu yang mengalami kenaikan sebanyak 9 hari ya, kemudian yang mengalami penurunan 13 hari. Kumulatifnya selama 30 hari itu mengalami penurunan sebesar 1,51%. Ya, itu kita bisa lihat menunya ya, trade, market, kemudian index, watchlistnya. Sini watchlist kita bisa cari ya, bisa cari, bisa tambahkan di sini ya. Misalnya aplikasinya tambahkan ya. Ini situs berita ya, vendors, banyak sekali ya. Kemudian untuk membeli saham ya, kita contohkan ya. Pertama misalkan sebelum beli ya, kita lihat dulu saham mana yang mau kita beli ya. Misalkan contoh ya, yang aneka tambang ya, saya jelaskan ya. Nah, ini yang ANTM itu adalah kode sahamnya, kemudian emiten atau nama perusahaannya itu perusahaannya Aneka Tambang Tbk. Yang itu yang hijau yang 2410 adalah harga terakhir ya, harga penutupan, harga terakhirnya selama pasar saham sampai pasar saham tutup yang kemarin, atau bisa jadi harga buka untuk hari ini. Terus yang ini yang 1230 dan sebagainya itu adalah banyaknya perubahan. Sebelum membeli ya, alangkah baiknya kita untuk analisis untuk yang misalkan kita ngambil yang untuk yang aneka tambang ya. Ini kita klik dulu ya, kita lihat dulu ke bawahnya, terus gini dulu harga ya. Kita lihat analisisnya, statistiknya. Nah, selama 1 bulan itu ya, selama 1 bulan per hari. Nah, itu yang kuning seperti tadi saya jelaskan, yang kuning itu yang stagnan ya, yang tidak mengalami perubahan, sedangkan yang warna merah itu bisa mengalami penurunan, warna hijau itu sama kenaikan. Sedangkan yang warna pink sendiri artinya pasar saham sedang hidup ya. Oh ya, ini ada tabel-tabelnya ya.
Benar siap. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk menentukan kita membeli saham, sebelum membeli saham ya kita lihat dulu di bagian dari statistiknya, terutama di evaluation, apakah French book value ratio-nya itu. Nah, di sini kita menjadi bahan acuan ya untuk membeli saham itu di bagian PBVR-nya, apakah harga saham itu yang ini ya, harga saham itu masih relatif atau terlalu mahal, yaitu. Nah, kalau misalkan kita sudah profil dulu, kita lihat profilnya apakah ada dari profil perusahaannya, terus komisarisnya, perusahaan manajernya, eksekutifnya. Kalau misalkan kita lihat di sini, kalau menjadi komisaris utama, komisaris, direktur utama ya. Kalau misalkan kalian sudah mahir, kalian bisa mengetahui apakah orang-orang itu jujur ataupun tidaknya ya. Kalau misalkan sudah semua, udah Anda yakin, baru kita beli saham ya. Setelah analisis selesai, baru kita membeli sahamnya. Caranya bagaimana? Caranya ya, menggunakan file Atlassian itu kita ke menu trade ya, index virtual trading. Nah di sini kan harus login dulu ya. Kalau misalkan kalian belum punya ya, kita bikin dulu. Kalau udah punya langsung login saja. Tapi saya rasa untuk yang punya aplikasi tentang saham pasti sudah memiliki akunnya. Baik, saya akan login dulu terlebih dahulu. Nah, munculnya seperti ini ya. Kalau sudah punya akunnya di bisnisnya ya. Kalau misalkan kita mau membeli saham ya, saya tambahkan di sini. Nah, saya cantumkan kembali ya. Nilai besar ya. Kita membeli, kita klik buy di sini. Index ya. Kita mau beli di kisaran berapa di sini, kita ini ya price nya, quality nya ini aja. Nah di sini kita klik buy saja. Buy order distance oke. Sudah di match ya, gitu caranya. Kedua misalkan KLB ya, KLB Pharma, kita pilih buy. Nah, ini yang di sini tuh yang buying power tuh yang uang kita ya, jumlah uang saham ya. Dan di sini jumlahnya seperti ini. Kita coba naikkan jadi 1180, kita beli ya sahamnya. Buy ya, set, oke, buy. Ini kita udah punya dua ya saham. Seperti itu untuk contoh cara beli saham di aplikasi Atlassian. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum.